Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Fajar Samuta Barat. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur sistem komputer mengenai program bahasa mesin. Oke, saya akan memulainya dengan menjelaskan kurang lebih sedikit tentang instruksi perpindahan data. Bisa kita lihat di sini, instruksi itu adalah move-L, asal, tujuan, memindahkan 4 byte data. Jenis-jenis operasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu immediate, yang kedua register, yang ketiga memori. Immediate bisa kita bilang juga sebagai data integer konstan, register salah satu dari 8 register integer, memori atau 4 byte berurutan pada memori. Pada immediate terdapat 3 hal yang bisa kita bahas secara singkat, yaitu seperti konstanta. Yang pertama seperti konstanta C atau seperti konstanta C memakai prefix, kita sebut saja ini dengan dolar. Contohnya $0 dikali 400, atau bisa kita juga dibilang ini X ataupun kali, bisa kita bilang tersebut. Yang kedua di sini dolar minus 533. Kode terdiri dari 1, 2, atau 4 byte. Pada register terdapat %ESP dan %EBP disiapkan untuk penggunaan khusus. Yang pada tabel yang di sini bisa kita lihat di sini digunakan untuk penggunaan khusus. Lainnya digunakan untuk instruksi tertentu. Lainnya ini yang telah saya tandai seperti %EAX, %EDX, %ECX, %EBX, %EC, dan %ED. Memori terdapat berbagai mode pengalamatan. Yang berikutnya, beberapa operasi aritmatika menggunakan instruksi dengan 2 operan. ADDL, asal tujuan. Jadi maksudnya asal dan tujuan ini di baris pertama itu akan menjadi nilai asal dan di baris kedua itu akan menjadi nilai tujuan. Baru pengerjaannya itu tujuan sama dengan tujuan ditambah asal, sub L, asal, tujuan, tujuan sama dengan tujuan kurang asal, dan begitu juga seterusnya sesuai dengan perintah yang berbeda-beda. Misalnya imul dikali sal pindah ke kiri, sal pindah ke kanan, shrl pindah ke kanan berdasarkan operasi logika. Tadi kalau sar berdasarkan operasi aritmatika. SOR tanda atas, M tanda dan ORL tanda garis. Oke, juga langsung berikutnya. Di sini juga ada instruksi dengan 1 operan. INCL tujuan, tujuan sama dengan tujuan plus 1, DCL tujuan, tujuan sama dengan tujuan minus 1, NGL tujuan, tujuan sama dengan minus tujuan, dan not L tujuan, tujuan sama dengan seperti yang kita lihat pada gambar. Oke, langsung aja kita masuk dalam contoh beberapa, langsung aja kita masuk dalam soal. Di sini saya mempunyai 3 soal. Ini soal yang pertama, ini soal kedua, dan ini adalah soal ketiga. Pada soal pertama diminta kita untuk assume the following value are stored at the integer memory address and register. Di dalam ini adalah address dan value register dan value yang telah diketahui atau memang sudah diketahui, atau bisa kita bilang sudah semestinya bisa seperti itu kita menyebutkannya. Terus and then fill in the following table showing the values for the indicated operands. Di sini kita mempunyai tugas-tugasnya. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operan. Dan kita diminta untuk mencari value. Oke.
Langsung aja kita ke jawabannya. Oke, ini adalah penyelesaiannya. Di sini persen IEX value-nya 0 kali 100. Seperti yang tadi kita lihat, di sini IEX nilai value-nya adalah 100. Jadi, langsung kita bisa mendapatkan nilainya. Komen yang kita perlu, kalau kita ingin mengomennya atau ingin memberi tahu kepada orang lain, kita bisa komen dengan register. Itu maksudnya register bahwa nilai tersebut ada pada register. Oke. Terus 0 kali 104 value-nya adalah 0 kali AB. Komennya itu absolute address. Kenapa absolute address? Di sini kita bisa melihat bahwa di address ini, di sini kita bisa menyebutnya juga absolute address. Di sini tadi 0 kali 104. Value-nya bisa kita langsung lihat di sini adalah 0 kali AB. Oke. Di sini soal yang ketiga. $0 kali 108. Value-nya 0 kali 108. Kenapa 108? Dikarenakan tanda dolar menyatakan bahwa data integer konstan sehingga data tetap atau immediate, sehingga komennya juga yaitu immediate. Karena dolar itu adalah bersifat konstan atau tetap, sehingga tetap. Oke. Langsung pada yang keempat, dalam kurung persen EAX itu akan berbeda dengan persen EAX. Karena pada persen EAX, nilai dari persen EAX adalah 0 kali 100 atau register. Sedangkan dalam kurung persen EAX, 0 kali FF, value-nya adalah 0 kali FF. Kenapa bisa mendapatkan 0 kali FF? Karena persen EAX sama dengan 0 kali 100, sehingga value-nya dihasilkan 0 kali FF berasal dari address 0 kali 100. Oke. Yang berikutnya adalah 4 dalam kurung persen EAX. Nilai value-nya adalah 0 kali AB. Kenapa 0 kali AB? Bisa kita lihat di bawah sini. Value-nya 0 kali AB. Keterangannya atau penjelasannya itu 0 dikali 104 itu didapatkan dari persen EAX itu adalah 0 kali 100, dan 4 yang di luar ini kita tambahkan, jadinya 0 kali 100 ditambah 4. Dan value-nya menjadi 0 kali AB karena berasal dari nilai address yang bernilai 0 kali 104. Oke. Yang berikutnya 9 EAR EDX value-nya 0 kali 11. Kenapa nilai value-nya adalah 0 kali 11? Dikarenakan 0 keterangannya itu adalah 0 dikali 10C. Kenapa bisa 10C? Karena kita bisa lihat di sini 0 kali 9 ditambah 0 kali 3 adalah 12 plus 0 kali 100 sama dengan C ditambah 100. Kenapa di sini C? Karena kita menggunakan intrusi dengan satu operan, yang dimana kita menggunakan GCL, sehingga tujuannya tadi adalah
12 dikurangi 1 menjadi 11. Makanya dalam bilangan biner 11 itu adalah C. Jadi sama dengan C ditambah 0 kali 100, value-nya 0 kali 11 didapatkan dari address 0 kali 10C, atau bisa juga value-nya 0 kali 110. Dan begitu juga seterusnya, seperti yang kita bisa lihat pada keterangan yang ada di bawah ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. You are given the following information at a function with prototype. Find the code in star xp in star yp in star zp is compiled into a simple code. The body of the code is as follows. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, dan bisa kita lihat pada gambar ini. Terus diminta parameter xp, yp, and zp are stored at memory location with offset 8, 12, and 60, respectively relative to the address in register %ABP. Alright, dan juga kita diminta untuk write C code for the code that will have an effect equivalent to the assemble code above. Oke, langsung saya menuju pada penyelesaiannya. Oke, ini penyelesaian nomor 2. Mohon maaf jika nomor 2-nya tidak nampak. Kita lihat di sini. Tadi kita diminta juga untuk sehingga ada nilai get xp, yp, zp, dan yang lain-lainnya. Itu berasal dari for the code integer tx sama dengan bintang xp, integer ty sama dengan bintang yp, integer tx sama dengan bintang zp, bintang yp sama dengan tx, bintang zp sama dengan ty, bintang xp sama dengan tz. Tadi kita diminta untuk memunculkan assemble kodenya. Oke, saya akan keluar terlebih dahulu dari sini dan saya akan menunjukkannya. Oke. Cara membuatnya, pertama kita buka folder codingan yang telah kita buat pada devc, sehingga kita bisa, dan juga kita telah menyimpannya pada sebuah lokasi. Di sini saya menyimpannya pada data D, nama saya, semester saya, dan pada mata kuliah saya. Lalu kita klik pada di atas sini, kita membuat CMD. Oke, langsung akan keluar seperti begini. Kita untuk menampilkan assembly-nya, kita menggunakan gcc minus o besar kurang minus s besar tambahkan nama file. Ini oke, ini nama filenya yang kita tinggal enter, turunkan agar langsung nampak. Enter. Oke, seperti yang bisa kita lihat, kita sudah bisa keluar dari sini. Seperti yang kita lihat pada layar, di sini akan muncul dalam bentuk S file. Kita akan membukanya. Saya membukanya dengan menggunakan Notepad. Oke. Ini adalah hasil dari pemrograman tadi dengan hasil assemble kodenya dengan menggunakan gcc minus o besar minus s besar, lalu dengan dinamakan dengan ditambah nama file. Ini adalah hasilnya. Oke. Saya akan kembali lagi. Itu tadi hasil dari assemble kodenya.
Di sini kita bisa melihat sistem operasi pada bahasa C, dan ini sistem operasi lainnya. Kita pindah ke soal nomor 3. Di sini diberitahukan, assume the following values are stored at the indicate memory address and register. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat address value juga dan register value. Seperti soal pada nomor 1 tadi, terdapat juga seperti hal di atas ini. Lalu kita diminta untuk fill in the following table showing the effect of the following instruction both in terms of the register or memory location that will be updated and the resulting value. Kita diminta untuk mencari destination atau tujuan dan value atau hasil dari instruksi yang telah diberikan pada kita. Langsung pada penyelesaiannya. Ini adalah penyelesaian dari soal nomor 3. Mohon maaf lagi jika soal nomor 3 yang angka nomor 3 yang tidak nampak dengan jelas. Di instruksi tadi, add itu adalah tujuan sama dengan tujuan plus 1. Oke. Oke, sesuaikan tujuan plus sama dengan tujuan plus asal. Mohon maaf, di sini maksud saya adalah asal bukan 1. Asal. Oke, kita lihat lagi. Di sini EAX adalah 100 dan ECX adalah 0 kali 1. Yang mana cara pengerjaannya yaitu adalah sesuai yang telah saya bilang tadi. Di sini tujuannya adalah 100, 0 kali 100 plus asalnya juga adalah 100. Sehingga jawaban yang dihasilkan atau nilainya juga adalah 100. Oke. Di sini sub adalah kita lihat juga tadi. Di sini sub tujuan dikurangi asal. Oke. Tujuan untuk sub dikurangi. Kenapa 0 kali 104? Seperti yang tadi, jika angkanya ini berada di luar, maka 0 dikali 100 ditambah 0 dikali 100 ditambah dengan 4. Makanya tujuannya bisa menjadi 0 x 104. Di sini nilainya yaitu, mohon maaf, sini bukan A8 melainkan AB. Tujuan. Kenapa nilainya AB? Saat kita melihat tujuan itu, di sini tadi 104 kan? Di sini 104 sesuai dengan hasil yang kita dapatkan pada sub tadi. Makanya value yang dihasilkan adalah 0 dikali AB. Oke. Sekarang sini kita akan beralih kepada IMUL. $16% di dalam kurung persen EAX
dalam kurung persen EDX, 4. Oke. Sini kita bisa seperti lihat pada contoh di sini. Di situ tadi nilainya adalah 11. Kenapa 10C? EX adalah 16. Tujuan yang didapatkan dari imbul ini adalah 0 kali 10C. Sehingga nilainya ini adalah 0 kali 100, 10, atau bisa juga kita sebut dengan 0 dikali 11. Tidak ada permasalahan yang terlalu penting. Cuma bisa kita tuliskan dengan kedua nilai seperti kedua nilai di sini. Sekarang di sini INCL adalah tujuan. Itu tadi INCL itu adalah instruksi dengan satu operan, di mana tujuan plus tujuan tambah 1 sama dengan tujuan tambah 1. Oke, tujuannya EAX adalah 108. Tujuan yang dihasilkan adalah dari yang INCL 8% EAX sama dengan 0 kali 108. Nilainya, kenapa nilainya 0,14? 108, tadi kan tujuan ditambah 1. Tujuan yang dihasilkan dari 108 tadi adalah 0,13, sehingga 0x13 atau 0 kali 13 ditambah 1, sehingga nilai yang dihasilkan adalah 0 kali 14. Oke. Sekarang kita akan berada ke DCL. DCL ialah tujuan dikurangi 1. Oke. ECX itu bernilai 0 dikali 1. Sehingga tujuannya pun tetap 1. Dan nilai akhir menjadi 0 kali 0 dikarenakan 0 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 0 kali 0. Dan begitu juga dengan seterusnya. Pada instruksi sub 1% EDX persen EAX sub 1 seperti tadi kita ketahui di atas bahwa itu adalah tujuan sama dengan tujuan kurang asal. Tujuan dikurangi asal. Sehingga tujuannya itu adalah EAX dikurangi nilai asalnya, sehingga bisa mendapatkan nilai juga seperti ini. Nilainya kenapa 0 kali FD? Sebenarnya ini, mohon maaf, sini bukan 0 kali FD, melainkan 0 dikali FF. Kenapa 0 kali FF? Bisa kita lihat pada address yang telah disediakan pada praktikum program 3.7. Di mana address 0 kali 100 sama dengan 0 kali FF. 0 kali 100 itu sama dengan persen EAX. Oke. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Jika ada kekurangan dan kata saya yang salah, mohon maaf. Karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Hanya ini bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi.